Halo guys, ini adalah video pembahasan soal-soal TKA Bahasa Indonesia SD sesuai dengan kisi-kisi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keseluruhan pembahasan 30 soal akan diupdate di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SD yang linknya ada di deskripsi. Next, soal nomor 25, yuk kita baca dulu teksnya. Surat untuk sahabat. Senyum itu enggan lepas dari bibirmu. Ketika kau melihat kedatanganku, uluran tanganmu menyambutku untuk selalu bersama dan saling berpegang erat, menghadapi segala suka maupun duka. Bila sesekali kau marah, itu karena aku tak mau memahamimu. Bila sesekali aku berbuat salah, maafmu selalu terbuka untukku. Kata terima kasih kuanggap lebih manis daripada kata maaf. Untuk segala keceriaan yang selalu kau bagi, untuk segala ketulusan hati yang selalu kau beri, dan untuk kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Bila dewasa nanti, dan jarak juga waktu memisahkan kita, satu harapku dalam hati. Kata persahabatan tidak akan pernah menjadi sebuah kenangan. Oke, sekarang kita baca soalnya. Larik mana saja yang menunjukkan kerinduan. Klik pada setiap pilihan jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini ada A, senyum itu enggan lepas dari bibirmu. B, uluran tanganmu menyambutku. Dan C, maafmu selalu terbuka untukku. Nah, guys, di sini kalau ada dilihat yang opsi A dan B ini, itu keduanya bisa kita dapatkan di bait pertama yang ini ya. Yuk kita baca dulu. Senyum itu enggan lepas dari bibirmu ketika kau melihat kedatanganku. Uluran tanganmu menyambutku. Jadi di sini kalau menurut Dedi kata kuncinya di sini ya, ketika kau melihat kedatanganku. Yang artinya di sini puisinya itu kan menggambarkan bahwa seseorang ini terpisah jauh, terus yang satunya itu kan datang kan. Makanya ketika kau melihat kedatanganku. Dan ketika yang satunya ini datang, yang terjadi adalah yang satunya itu tersenyum ya, senyum itu enggak lepas dari bibirmu dan juga uluran tangan ya, uluran tanganmu menyambutku. Jadi sekarang bayangkan ada dua orang yang terpisah terus ketemu gitu kan. Nah, terus akhirnya senyum terus mengulurkan tangan. Itu kan berarti menunjukkan kerinduan ya. Oke. Berarti yang A dan B ini benar. Bagaimana dengan yang C ya? Maafmu selalu terbuka untukku. Kalau kita lihat ini ada di bait yang kedua. Ini kan ya. Kita baca dulu ya. Bila sesekali kau marah, itu karena aku tak mau memahamimu. Bila sesekali aku berbuat salah, maafmu selalu terbuka untukku. Oke ya, jadi memang benar yang C ini ada di dalam teks, tapi ini kan tidak menunjukkan kerinduan ya. Ya, di sini menunjukkan bahwa kalau yang satunya salah, yang satunya mau memberi maaf. Maka C ini salah ya. Dengan demikian, maka jawaban benar adalah A dan B. Berikutnya soal nomor 26, yuk kita baca dulu soalnya. Kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Makna pada larik puisi tersebut adalah, ya, apakah A, simbol penerimaan, dukungan, dan rasa aman dalam persahabatan, atau B, ungkapan kebahagiaan saat bertemu seseorang yang lama tidak bertemu, atau C, penghargaan dan rasa syukur sebagai hal yang berkesan dalam persahabatan, atau terakhir D, lambang hubungan abadi tetap kuat meski waktu atau jarak memisahkan. Oke, berarti di sini kan kita perlu mencari apa sih makna tentang kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Dan kalau kita lihat di teks itu kan ada yang di sini ya. Nah, tapi biar jelas kita baca seluruh baitnya. Kata terima kasih kuanggap lebih manis daripada kata maaf. Untuk segala keceriaan yang selalu kau bagi, untuk segala ketulusan hati yang selalu kau beri, dan untuk kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Nah, di sini akan sangat membantu kalau kita tahu arti kata lekang ya. Apa sih lekang itu? Nah, lekang itu kata lainnya adalah retak, lepas, atau terbelah. Berarti kan ini untuk kesetiaan yang tak akan pernah retak atau tak akan pernah lepas atau bisa juga tak akan pernah terbelah oleh masa. Nah, dengan pemahaman ini, maka di antara empat opsi ini rasanya yang paling tepat atau paling sesuai itu adalah yang D ya, yaitu lambang hubungan abadi tetap kuat meski waktu atau cara memisahkan. Oke ya, jadi kesetiaan yang nggak akan pernah habis ya, nggak pernah retak oleh masa ya. Jadi walaupun waktunya panjang dan jarak memisahkan itu
kedua orang sahabat ini masih tetap bersahabat ya, artinya hubungannya abadi. Dengan demikian maka nomor 26 ini jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 27 masih dengan teks yang sama. Yuk kita baca dulu soalnya. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut? Ya, di sini ada A, persahabatan membuat seseorang harus mengalah demi menjaga hubungan. B, persahabatan harus selalu diutamakan di atas hubungan dengan keluarga. Lalu C, persahabatan membutuhkan pengertian, kesetiaan, dan saling menghargai. Terakhir D, persahabatan sering diuji oleh konflik sehingga tidak selalu bertahan. Oke, guys, ini menurut Dedi, supaya mudah, maka kita perlu mencari tema untuk masing-masing bait ya. Oke, caranya gini, kita mulai dari bait pertama dulu. Yuk, kita baca. Senyum itu enggan lepas dari bibirmu ketika kau melihat kedatanganku. Uluran tanganmu menyambutku untuk selalu bersama dan saling berpegang erat. Menghadapi segala suka maupun duka. Oke, kira-kira nih kalau kita baca bait ini, itu temanya apa? Atau menggambarkan apa? Benar ya. Jadi ini kan menggambarkan kerinduan dari dua orang sahabat yang lama nggak ketemu dan pada hari itu mereka ketemu. Oke, sekarang kita ke bait yang kedua. Bila sesekali kau marah, itu karena aku tak mau memahamimu. Bila sesekali aku berbuat salah, maafmu selalu terbuka untukku. Oke, menurut kamu nih, kira-kira bait kedua ini menggambarkan apa? Atau temanya tentang apa? Yes, benar ya. Jadi ini tentang pengertian dan maaf ya. Oke, sekarang kita ke bait yang ketiga. Kita baca dulu ya. Kata terima kasih kuanggap lebih manis daripada kata maaf. Untuk segala keceriaan yang selalu kau bagi, untuk segala ketulusan hati yang selalu kau beri, dan untuk kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh masa. Nah, ini tadi kan di soal sebelumnya sempat kita bahas sedikit, tapi yang jelas, kalau kita baca dan kita perhatikan, bait ketiga ini menggambarkan penghargaan dan kesetiaan ya, antara dua orang sahabat. Nah, terakhir kita ke bait keempat ya. Bila kita dewasa nanti dan jarak juga waktu memisahkan kita, satu harapku dalam hati. Kata persahabatan tidak akan pernah menjadi sebuah kenangan. Oke ya. Terlihat di sini bahwa bait keempat ini menggambarkan harapan ya, harapan supaya persahabatannya itu tetap abadi ya, nggak rusak gitu, dan juga kesetiaan. Nah, dari sini ketika kita sudah berhasil, memetakan tema atau maksud dari masing-masing bait, maka kita sekarang tinggal mencari di antara 4 opsi ini, mana yang paling sesuai dengan tema yang sudah kita identifikasi ini. Kalau kita perhatikan, itu adalah yang C ya, yaitu persahabatan membutuhkan pengertian, ya ini kan pengertian, kesetiaan ya, sini kesetiaan, ini juga, dan saling menghargai ya, artinya penghargaan. Oke. Nah, cara lainnya yang bisa kamu tempuh adalah dengan begini, kamu evaluasi masing-masing opsinya. Misalkan ya, kita mulai dari A. Persahabatan membuat seseorang harus mengalah demi menjaga hubungan. Ada nggak di puisi ini yang menyiratkan atau temanya adalah tentang bahwa orang itu dalam persahabatan harus mengalah demi menjaga hubungan? Rasanya nggak ada ya. Oke, jadi A ini kurang tepat. Bagaimana dengan yang B? Persahabatan harus selalu diutamakan di atas hubungan dengan keluarga. Nah, lagi-lagi ya, di sini tadi rasanya nggak ada ya yang menyatakan bahwa, oh kalau persahabatannya ingin langgeng maka dia harus diutamakan di atas hubungan keluarga. Ada kan? Oke, yang C itu tadi ya, rasanya benar ya sesuai dengan isi puisi ini. Tapi kita cek dulu yang D. Persahabatan sering diuji oleh konflik sehingga tidak selalu bertahan. Gimana? Ada nggak di sini yang menggambarkan itu ya, bahwa persahabatan itu tidak selalu bertahan karena sering diuji oleh konflik. Kan nggak ada ya, justru di sini menyiratkan bahwa persahabatan itu ya kalau bisa langgeng ya, abadi kan, tak lekang oleh masa. Oke, jadi sekarang kita yakin bahwa nomor 27 ini jawabannya adalah yang C. Next, soal nomor 28, yuk kita baca dulu teksnya. Kerupuk, pelengkap makanan yang mendunia. Kerupuk bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Kerupuk adalah pelengkap makanan, bahkan menjadi bahan utama di hidangan. Teksturnya, rasa gurih, dan harga yang relatif murah sebagai alasannya. Kerupuk sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10 yang tertulis di prasasti Batu Pura.
Kerupuk yang paling tua dan sudah lama dikonsumsi adalah rambak. Rambak itu kerupuk kulit ya? Oke. Kerupuk buatan Indonesia juga digemari di luar negeri loh. Nilai jualnya ke luar negeri pada tahun 2021 lebih dari 35 juta dolar Amerika Serikat. Banyaknya ekspor kerupuk mencapai lebih dari 22 juta kilogram. Oleh karena itu, kerupuk asal Indonesia semakin mendunia. Oke ya, di bagian kanan ini ada berbagai jenis kerupuk di Indonesia ya. Ini ada kerupuk bawang, kerupuk udang, terus kerupuk kulit atau rambak ya yang tadi, terus ada rengginang, kerupuk putih, kerupuk ikan, terus ini ada kerupuk melarat, dan terakhir adalah kerupuk gendar. Gimana? Kalau kamu paling suka kerupuk apa? Oke, sekarang kita baca soalnya. Apa nama kerupuk yang sudah dikonsumsi sejak lama ya? Apakah rengginang, melarat, rambak, atau gendar? Nah, kalau kita lihat di teks, di mana ada informasi tentang nama kerupuk yang sudah dikonsumsi sejak lama. Nah, kalau kita perhatikan, itu ada di sini ya. Kerupuk yang paling tua dan sudah lama dikonsumsi adalah rambak ya, atau kerupuk kulit nih ya, yang ini. Dengan demikian, maka nomor 28 ini jawabannya adalah yang C. Berikutnya, soal nomor 29. Yuk, kita baca soalnya. Mengapa kerupuk asal Indonesia semakin mendunia? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Ya, terlihat di sini ada tiga pernyataan di mana masing-masing kita diminta menentukan benar atau salah. Benar salahnya terkait apa sih? Terkait alasan kenapa sih kerupuk asal Indonesia itu semakin mendunia. Dan kalau kita lihat di teks, informasi yang terkait bahwa kerupuk Indonesia ini mendunia ada di bagian ini ya. Kita baca dulu yuk, biar jelas. Kerupuk buatan Indonesia juga digemari di luar negeri loh. Nilai jualnya ke luar negeri pada tahun 2021 lebih dari 35 juta dolar Amerika Serikat. Banyaknya ekspor kerupuk mencapai lebih dari 22 juta kilogram. Oleh karena itu, kerupuk asal Indonesia semakin mendunia. Oke ya. Jadi terlihat di sini bahwa inilah alasan kenapa kerupuk Indonesia itu mendunia. Mendunia itu kan berarti nggak cuma di Indonesia aja ya, tapi di luar negeri pun orang mau beli ya, orang mau makan gitu. Nah, sekarang kita evaluasi yuk masing-masing pernyataannya. Yang pertama, memiliki nilai jual ke luar negeri hingga puluhan juta dolar. Benar nggak? Nah, ini benar ya, karena kan di sini dibilang ya, bahwa nilai jualnya ya, artinya nilai jual kerupuk ke luar negeri pada tahun 2021 lebih dari 35 juta dolar Amerika Serikat. Ya, artinya kan ini sesuai dengan ini ya, puluhan juta dolar. Maka pernyataan pertama ini benar. Kita lihat pernyataan kedua. Sudah ada di Indonesia sejak abad ke-9 dan ke-10. Gimana menurut kamu? Ini kalau di teks memang ada ya, yang di sini nih. Kerupuk sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10 yang tertulis di prasasti Batu Pura. Tapi ini mendukung nggak alasan bahwa kerupuk asal Indonesia itu mendunia? Enggak ya, karena yang mendukung itu kan yang pas di bagian ini. Ya, sehingga pernyataan kedua ini salah ya, karena tidak terkait dengan alasan kenapa sih kerupuk Indonesia itu mendunia. Oke, terakhir, pernyataan ketiga. Dikirim ke luar negeri lebih dari 20 juta kilogram. Ada nggak di teks? Nah, ada ya di sini. Banyaknya ekspor kerupuk mencapai lebih dari 22 juta kilogram ya. Sementara di sini kan lebih dari 20 juta kilogram ya. Jadi sesuai dengan ini. Dan tentu saja ini tuh menunjukkan bahwa kerupuk asal Indonesia itu semakin mendunia. Artinya orang luar negeri di luar Indonesia itu senang ya dengan kerupuk ya. Orang sedunia itu senang. Makanya penjualannya besar dan juga yang dikirim ekspornya itu kan juga banyak ya, 22 juta kilogram. Sehingga pernyataan ketiga ini juga benar. Maka nomor 29 ini jawabannya adalah benar, salah, benar. Terakhir, soal nomor 30, yuk langsung kita selesaikan. Mengapa terdapat gambar berbagai jenis kerupuk pada teks tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Ya, terlihat di sini ada tiga pernyataan di mana masing-masing kita diminta mengevaluasi benar atau salah terkait alasan kenapa sih kok di sini itu ada gambar berbagai jenis kerupuk ya. Kalau kita lihat ini kan yang ini nih ya, gambarnya ya, kerupuknya ada macam-macam dan di atasnya ada tulisan nih, berbagai jenis kerupuk di Indonesia. Nah, guys, dari sini kita memang perlu pakai sedikit logika ya. Untuk itu, maka langsung yuk kita evaluasi masing-masing pernyataannya. Dimulai pernyataan pertama.
Menggambarkan aneka ragam kerupuk yang terdapat di Indonesia. Gimana menurut kamu? Apakah dengan menampilkan gambar berbagai jenis kerupuk ini, itu untuk menggambarkan aneka ragam kerupuk yang terdapat di Indonesia? Rasanya benar ya, karena kan memang di sini tulisannya gini kan, berbagai jenis kerupuk di Indonesia ya. Jadi kerupuk-kerupuk ini yang ada gambarnya itu menunjukkan berbagai jenis ya, atau aneka ragam kerupuk yang ada di Indonesia. Maka pernyataan pertama ini benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Menginformasikan macam-macam kerupuk yang dikenal di Indonesia. Ini kok rasanya mirip ya, atau bahkan sama dengan pernyataan yang pertama ini, gitu kan? Bahwa gambar-gambar kerupuk ini ya, itu artinya menginformasikan macam-macam ya, atau jenis apa aja sih kerupuk yang dikenal di Indonesia ya, sesuai dengan judulnya nih, berbagai jenis kerupuk di Indonesia. Maka pernyataan kedua ini juga benar. Oke, terakhir, pernyataan ketiga. Memberikan informasi tentang bahan-bahan kerupuk di Indonesia. Nah, gimana menurut kamu? Ada nggak di sini yang menggambarkan atau menjelaskan tentang bahan-bahan kerupuk ya, bahan membuat kerupuk? Kan nggak ada ya? Oke ya, jadi gambar-gambar ini tidak menggambarkan bahan-bahan kerupuk ya. Mungkin beda kalau gambarnya itu ada tepung beras, terus mungkin juga tepung ikan, terus minyak ya untuk menggoreng. Nah, itu bisa jadi memberikan informasi tentang bahan kerupuk. Tapi kan enggak ya. Ini gambarnya hanya menjelaskan tentang jenis-jenis kerupuk yang ada di Indonesia. Maka pernyataan ketiga ini salah. Dengan demikian, maka soal terakhir, soal nomor 30 ini, jawabannya adalah benar, benar, salah.